sebelum mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam belajar hari ini. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Najila Salsabila, Hadir Ibu. Reviani, Hadir Ibu. Mustika Hidayah, Hadir Ibu. Dea Herawati, Hadir Bu. Izatul Mutia, Hadir Ibu. Nova Mustika Sari, Hadir Ibu. Siti Roteni, Hadir Ibu. Anissa Rahmadia, Hadir Bu. Sintawati, Hadir Bu. Fadila, Hadir Bu. Sel Padat, Hadir Bu. Alicia, hadir Bu. Nah, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau bertanya, kalian pernah nggak sih menulis surat atau menerima surat dari teman atau keluarga? Pernah. Biasanya itu nulis surat tentang apa? Surat cinta Bu. Kalau itu bukan untuk teman atau keluarga ya? Iya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, jadi sebelum kita mengenal surat pribadi dan surat dinas, kita akan mengetahui dulu apa sih itu surat. Ada yang tahu? Jadi surat itu adalah jenis komunikasi atau alat komunikasi. Nah, komunikasi itu kan dibagi menjadi dua. Ada yang komunikasi lisan, ada yang komunikasi tertulis. Nah, surat ini merupakan salah satu jenis komunikasi tertulis. Nah, surat ini terbagi menjadi dua. Ada yang surat pribadi, ada yang surat dinas. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Juga kita akan tahu apa perbedaan dari surat pribadi dan juga surat dinas. Untuk itu, kita akan melihatnya dari struktur surat pribadi dan juga struktur surat dinas. Nah, kalau menurut kalian, surat pribadi itu apa? Ada yang tahu? Silakan, Bang. Surat pribadi adalah surat yang ditulis dan dikirimkan hanya untuk kepentingan pribadi penulisnya. Contohnya seperti apa? Contohnya surat izin jalan sekolah. Kurang apa? Surat cinta. Itu lebih tepat. Saya lebih sering gitu ya. Iya. Sering sih. Nah, berbalik dari surat pribadi, berikutnya itu adalah surat dinas. Nah, surat dinas itu lebih bersifat resmi karena biasanya itu dikirim ke lembaga atau ke instansi pemerintah yang lebih resmi dan bersifat formal. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari surat pribadi dan juga surat dinas, kita bisa melihatnya dari strukturnya. Nah, di sini itu ada struktur surat pribadi. Ada yang bisa membacakannya? Bisa. Boleh tunjuk tangan? Anissa, silakan. Yang pertama itu ada alamat dan tanggal surat, terus ada salam pembuka, yang ketiga ada kalimat pembuka paragraf, yang keempat ada isi surat, dan yang kelima ada penutup surat, yang keenam salam akhir, dan yang terakhir itu ada nama dan tanda tangan. Nah, terima kasih pada Anissa. Nah, ini tadi adalah struktur dari surat pribadi. Ada 7 yang dimulai dari alamat dan juga nama dan tanda tangan si pengirimnya. Berikutnya itu adalah struktur surat dinas. Nah, struktur surat dinas ini lebih banyak daripada surat pribadi. Ada
Yang bisa bacakan lagi? Siti bisa Bu. Boleh Siti? Jadi struktur surat dinas yang pertama itu ada surat, yang kedua nomor surat, ketiga ada klausulat, keempat parkiran, kelima ada perihal, keenam alamat surat, ketujuh syarat pembuka, kedelapan isi surat, sembilan paragraf penutup, 10 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, ke-11 nama dan tanda tangan penulis surat. Oke, terima kasih Siti. Jadi lebih banyak ya struktur dari surat dinas ini. Nah, ini adalah contoh dari surat pribadi dengan strukturnya yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi. Dimulai dari alamat dan tanggal surat. Contohnya Malang 29 November 2015. Salam pembukanya itu bisa salam kangen. Kemudian kalimat pembuka paragrafnya itu bisa dengan menanyakan kabar seperti apa kabar Ayu. Nah, ini itu adalah isi suratnya. Ada yang bisa bacakan? Bisa. Silakan Devi. Aib, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Oke, terima kasih Devi. Nah, jadi ini adalah isi surat. Kalian bisa lihat bahwa isinya itu lebih bersifat informal, gitu, lebih pribadi dibandingkan dengan surat dinas. Nah, kemudian ini adalah bentuk surat. Contoh itu sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Kemudian struktur selanjutnya itu salam akhir. Nah, salam akhir ini bisa diakhiri dengan misalkan sahabatmu atau temanmu, kemudian nama dan tanda tangan si pengirim, itu dari yang ini. Jadi ini adalah contoh dari surat pribadi. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari surat dinas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa surat dinas itu bersifat lebih formal dan resmi. Oleh karena itu dalam surat dinas itu ada kepala surat yang diisi dengan nama lembaga, misalnya Panitia Persani Klub Sains Biologi OSIS SMA Bukit Jakarta Pusat. Nah, di surat dinas ini juga ada nomor dan tanggalnya. Ini nomornya dan ini adalah tanggalnya seperti pada surat pribadi tadi. Kemudian di sini juga ada jumlah lampirannya yang berisi inti atau tujuan surat. Nah, isi dari surat ini itu adalah permohonan izin. Kemudian ada alamat juga dan salam pembuka seperti tadi. Nah, karena ini bersifat lebih resmi dan formal, maka salam pembukanya juga bersifat lebih resmi seperti dengan hormat. Nah, di sini isi suratnya itu lebih panjang dan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya paragraf pembuka dan ini adalah inti dari surat ini. Kemudian sama seperti surat pribadi, ini juga ditutup dengan paragraf penutup. Kemudian ada salam penutupnya yaitu ditulis juga seperti hormat kami ketua panitia. Nah, di sini itu juga dicantumkan kepala sekolah untuk memperkuat nama dan tanda tangan si pengirimnya ini. Nah, jadi ini adalah struktur dari surat dinas. Oke, apakah dari penjelasan itu tadi apakah ada yang ingin menanyakan? Tidak. Artinya sudah paham semua ya. Nah, jika sudah paham semua, kita akan mencoba berlatih mengenai struktur surat pribadi dan surat dinas. Jadi, kita akan bagi satu kelompok itu 4 orang berdasarkan tempat duduk ya. Ya, Bu. Silakan dilihat silakan. Terima kasih, Bu.
itu ada contoh dari surat pribadi dan surat dinas. Tetapi kalian bisa lihat di situ bahwa ada bagian-bagiannya yang hilang. Nah, disinilah kalian itu diminta untuk melengkapi bagian-bagian struktur yang hilang itu, kemudian menuliskannya di kolom yang telah disediakan di bawah. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Oke, selamat mengerjakan. Dan bila ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Semua? Nah, kalau sudah selesai semua, siapa yang bersedia untuk membacakan jawabannya? Perwakilan dari kelompok saja. Wah, mesti kasih makan. Surat pribadi atau surat dinas, Bu? Dua-duanya. Iya. Untuk surat pribadi yang hilang itu ada alamat dan tanggal surat, ada salam pembuka dan paragraf penutup. Untuk surat dinas ada alamat dan tanggal surat, kemudian kalimat pembuka paragraf. Itu yang kami tahu dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Nah, jadi setelah mendengar jawaban kalian tadi saat mengerjakan dan juga apa yang sudah disampaikan kita, itu bisa menarik kesimpulan bahwa kalian sudah bisa memahami apa struktur dari surat pribadi dan surat dinas, serta merekonstruksi surat pribadi dan surat dinas pada bagian-bagian strukturnya yang hilang. Nah, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa surat pribadi itu adalah surat yang dikirim secara pribadi kepada individu dan bersifat lebih personal dan lebih informal. Kemudian surat dinas itu adalah surat yang dikirim kepada suatu instansi atau suatu lembaga yang bersifat lebih resmi. Nah, struktur dari surat pribadi dan struktur dari surat dinas ini tentu berbeda dan memiliki struktur yang lebih banyak pada surat dinas. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Baiklah, untuk ketua kelas dan memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Terima kasih juga untuk semuanya karena sudah berpartisipasi dan aktif pada pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.